Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan menginformasikan mengenai video penyihatan makanan yang akan berada di salah satu tempat di daerah Surabaya. Selamat menonton. Setiap hari kita menikmati makanan dan minuman tanpa banyak berpikir bahwasanya tentang mana makanan dan minuman itu berasal. Secangkir kopi, sepiring nasi, segelas jus yang tersaji di depan mata terlihat begitu menggugah selera. Namun, pernahkah berpikir kita bertanya seberapa aman makanan dan minuman tersebut yang kita konsumsi? Sayangnya, tidak semua tempat pengelolaan makanan menerapkan prinsip kebersihan ini, sehingga pajanan seperti kimia, biologis, maupun fisik dapat tersaji di mana saja dan di mana saja. Bahkan, WHO telah mencatat jutaan kasus penyakit akibat makanan yang terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia. Disinilah pertanyaan besar muncul, sudahkah tempat-tempat penyedia makanan menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi? Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu penyihatan makanan dan minuman. Lantas, bagaimana penyerapannya secara nyata di lapangan, khususnya pada pengolahan makanan berskala kecil seperti di kafe? Let's go check it out! Surabaya punya banyak kafe dengan cita rasa yang menggoda dan beragam. Namun, di balik hidangan yang lezat, ada salah satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu kebersihan dan keamanan pangan. Kali ini, kelompok kami berkesempatan menyusuri langsung dapur salah satu kafe di Surabaya untuk melihat bagaimana proses penyihatan makanan diterapkan di balik layar. Pengecekan dimulai dari tempat penyimpanan bahan baku, suhu kulkas, kebersihan wadah penyimpanan, hingga kualitas bahan makanan, semua jadi perhatian utama sebelum bahan diolah lebih lanjut menjadi masakan yang kita santap. Area dapur pun tertata rapi, peralatan masak disimpan dengan baik, rak-rak penyimpanan bersih, mencerminkan bahwasannya standar higienitas yang dijaga kafe ini dijaga secara konsisten. Proses memasak dilakukan dengan penuh ketelitian. Setiap porsi nasi dan lauk disiapkan secara higienis, menggunakan peralatan yang bersih dan terawat. Dari kompor hingga meja saji, setiap tahapannya diperhatikan detailnya, karena secangkir kopi dan sepiring makanan yang nikmat seharusnya juga aman dan sehat untuk dinikmati. Hingga akhirnya, hidangan siap disajikan langsung kepada pelanggan, bukan hanya menggugah selera, tetapi juga meyakinkan dari sisi kebersihan dan keamanan pangannya. Karena kafe yang baik bukan hanya soal suasana dan rasa, tetapi juga soal kepedulian terhadap kesehatan setiap orang yang datang untuk menikmati hidangannya. Yang pertama, untuk pemilihan bahan makanan sendiri ini apakah berasal dari bahan yang terjamin higienitasnya? Maksudnya cara penyimpanan dan pengeluarannya bagaimana? Kalau di sini tuh sudah ada supplier sendiri, biasanya ada supplier yang mengajukan, kita lihat kondisinya juga bisa bertahan berapa lama di chiller, di freezer itu kita cari tahu sendiri. Mungkin kalau sekiranya itu menurut kita sudah sesuai standar di sini, tentunya kita terima. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pemilihan bahan, apakah berasal dari untuk durasi penyimpanan stok bahan makanannya sendiri kurang lebih berapa? Kalau yang disimpan di freezer biasanya kita cek seminggu sekali. Ya, mungkin kadang ada yang sudah rusak gitu, jadi seminggu sekali itu dicek. Kalau yang di chiller ini biasanya 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Iya. Terus untuk selanjutnya, untuk tempat pengangkut makanan sebagai bahan baku bersih dari kotoran itu menggunakan pengangkut seperti apa? Misalnya ada wadah tersendiri kah untuk pengelolaan bahan makanan yang masuk kotor? Ada sih, ada biasanya stainless. Jadi sebelum disimpan tuh dibersihkan dulu, taruh stainless, kemudian biasanya disimpan di kantong atau tempat wadah. Yang bisa. Ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk proses sendiri di dalam kitchen, apakah menggunakan APD ketika memasak, mungkin seperti celemek atau penutup mulut dan sebagainya? Kalau saya sendiri sih pakainya itu mas, pakai safety. Pakai safety aja. Iya.